Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus jamaah salat maghrib yang di Masjid Ali Zubaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan juga karunia-Nya. Salah satunya itu yang kebanyakan manusia terlena, yang sebagaimana sering kita dengarkan, yaitu adalah nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat ini yang kebanyakan dari kita itu terlena. Nikmat ini yang kebanyakan kita itu tanpa kita sadari itu adalah sebuah nikmat yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita remehkan gitu. Yakni adalah nikmat sehat, yang ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, ia pasti senantiasa mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang normal biasa ia lakukan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan, yakni berupa sakit, maka nikmat sehat itu bisa dibilang akan terasa oleh kita. Nikmat sehat itu pasti akan merasa hilang dari diri kita. Sebagaimana yang pernah saya ketahui dari perkataannya Imam Asy-Syafi'i, sehat itu ibarat mahkota pada seseorang, yang artinya sehat itu suatu hal yang berharga bagi seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jika mahkota yang ada di hamba tersebut hilang, maka pastilah seorang hamba itu akan mencari-cari mahkota tersebut. Yang artinya sehat itu bukanlah suatu hal yang dapat kita remehkan, suatu hal yang kecil bagi diri kita. Okay. Kemudian nikmat yang kedua yakni adalah nikmat waktu luang. Nikmat yang tanpa kita sadari itu ada senantiasa pada diri kita. Seumpama setelah kerja kita mendapati waktu rehat untuk bisa bersama keluarga, waktu luang untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, ataupun waktu senggang yang bisa dibilang waktu itu adalah waktu kosong, maka itulah waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwasanya waktu luang ini juga adalah nikmat yang kebanyakan manusia itu terlena olehnya. Jadi para jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita memiliki waktu kosong, seumpama kita mendapati waktu senggang, maka alangkah baiknya itu diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepadanya, dan juga yang paling penting dengan menghindari seluruh aspek, menghindari semua yang dirasa itu dapat mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, idola kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil kiamah kelak. Ya, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebab nanti kelak di hari kiamat, sebab kelak nanti di padang mahsyar, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongannya Allah,
dan juga salah satunya adalah syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Ya, disebabkan kita termasuk golongan beliau, disebabkan kita masuk ke dalam golongan umatnya beliau. Oleh karenanya, agar kita dapat dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, patutlah bagi kita untuk senantiasa mengikuti seluruh ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan, terutama ilmu-ilmu yang memang ada dasarnya, ilmu-ilmu yang bisa dibilang sumbernya itu adalah sumber yang pasti dari ulama-ulama yang sharih ataupun ulama-ulama yang benar dalam keilmuannya. Ya. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, terutama ilmu-ilmu ataupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah diajarkan kepada kita dengan sumber-sumbernya yang benar. Oke, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya selaku pengganti dari Ustadz Ridho kalau tidak salah, yang beliau itu kalau tidak salah kajiannya kajian muamalah. Kalau seumpama kajian muamalah saya kurang dapat mendalami, oleh karenanya di sini kajian saya adalah kajian muamalah antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muamalah antara diri kita dengan sesama kita ataupun sesama makhluk hidup, yang bisa dibilang kajian umum tematik. Jadi harapannya untuk para jamaah bisa tidak berkecil hati karena Ustadz Ridho yang semestinya beliau yang mengisi digantikan oleh saya sendiri. Oke, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya muamalah ataupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah hubungan yang nomor satu di antara hubungan kita dengan yang lainnya. Oleh karenanya kita sebagaimana hambanya Allah Subhanahu Wa Taala patutlah melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memberikan kepada kita begitu banyak tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kebenaran bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajaran ataupun seluruh yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul-Nya. Disebutkan di dalam surat Al-Asr juz 30, surat terpendek, surat yang sebagaimana kita semua insya Allah hafal, ya. Walaupun surat ini tergolong surat yang pendek, tetapi kandungan yang ada di dalam surat ini itu begitu besar. Ya. Surat ini itu mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan bagi seorang manusia, bagi seorang hamba, yang mana berbunyi dalam surat Al-Asr itu wal asri, yang artinya demi masa. Kemudian innal insana lafi husri, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan juga orang-orang yang senantiasa beramal soleh, wa tawasau bil haq, yang mengajak kepada kebenaran ataupun yang senantiasa mengajak saudara-saudaranya itu untuk berbuat baik, dan juga wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi, yang artinya itu mengajak kepada saudara kita untuk bersabar dalam berbuat baik. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah pernah berkata bahwasanya
Surat Al-Asr ini adalah surat yang begitu penting. Seumpama tidak ada surat-surat lain dalam Al-Quran, maka cukuplah surat ini sebagai hujah. Cukuplah surat ini sebagai pedoman ataupun sebagai pegangan kita. Kenapa? Karena di situ disebutkan bahwasanya yang pertama wal asri, demi masa ataupun demi waktu, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mencantumkan wawu wal asri. Wawu di sini adalah huruf yang mana dijadikan lafadz sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah atas sesuatu, maka sesuatu itu adalah suatu hal yang penting, tidak boleh kita anggap remeh. Contohnya waktu. Kita tahu bahwasannya kita di hidup di dunia ini itu tergolong sangat-sangat sebentar, ataupun bisa dibilang hidup di dunia ini hanyalah sementara, bukanlah selama-lamanya. Hidup kita yang kekal, hidup kita yang sesungguhnya itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagaimana yang kita ketahui, al waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang, intaqata'ahu yaqta'uka, yang artinya jika engkau tidak bisa memotong waktu tersebut, maka waktu itulah yang akan memotong kita. Inilah juga yang menjadi sebab bahwasanya waktu itu begitu penting bagi kita. Kita perlu sangat-sangat memperhatikan waktu-waktu kita. Kita perlu memperhatikan setiap gerak-gerik serta amalan kita. Apakah kita senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sedikit miring dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita malah melenceng dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita tahu bahwasanya kita sudah sedikit berbelok dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu benahi, kita perlu luruskan lagi jalan-jalan kita ini, ya, sebagai dengan cara mengikuti apa yang telah dikabarkan ataupun apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu yang begitu penting, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat kedua dalam surat Al-Asr ini, yakni adalah innal insana lafi husri, yang artinya sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Manusia itu yakni adalah kita yang beragama Islam maupun yang non muslim, semuanya itu manusia. Allah Subhanahu wa taala kabari bahwasanya semua manusia dalam keadaan merugi. Kita semua dalam keadaan merugi tanpa terkecuali. Oleh karenanya juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ataupun memberitahu kepada kita bahwasanya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi, maka disitulah kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala perlu memperhatikan apa-apa yang perlu kita laksanakan selanjutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita kepada suatu hal yang perlu kita perhatikan, maka setelahnya itulah juga yang perlu kita perhatikan dalam ayat ketiga surat Al-Asr ini. Dalam ketiga ayat surat Al-Asr ini disebutkan bahwasanya agar seseorang manusia itu tidak merugi di dunia, maka ada amalan-amalan ataupun ada suatu hal yang perlu kita laksanakan di dunia ini agar kita semua itu tidak merugi nantinya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, golongan orang-orang yang tidak akan merugi ataupun golongan ataupun manusia yang tidak merugi yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah illalladzina amanu.
Golongan orang-orang yang tidak akan merugi itu adalah orang-orang yang beriman, yakni kita semua, orang-orang muslim, orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, dan juga rukun iman yang 6, dan juga menepati rukun Islam yang kelima. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan beliau, larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala itu perintahkan. Itulah orang-orang yang beriman. Ketika seseorang itu beriman, maka tidak cukuplah dengan kalimat syahadat sebagai eh, tidak cukuplah kalimat syahadat itu sebagai pembuka. Ketika seseorang itu telah beriman, maka konsekuensinya itu adalah melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah, terutama apa yang telah diperintahkan dalam rukun Islam. Sebagaimana yang bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, di rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Inilah yang menjadikan seseorang itu seorang menjadi Islam. Inilah juga yang menjadikan seseorang itu tidak merugi kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kita telah memenuhi rukun Islam yang pertama, yakni Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka dengan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, kita memiliki tuntutan-tuntutan yang lainnya. Tuntutan-tuntutan yang lainnya seperti sholat, seperti puasa yang akan kita laksanakan nantinya, yakni terutama puasa Ramadan, kemudian zakat, dan juga haji bila mampu. Inilah salah satu lingkup besar atau poin besar yang mana perlu betul kita itu utamakan ataupun prioritaskan, karena atas 2 kalimat syahadat kita ataupun konsekuensi dari 2 kalimat syahadat ataupun keislaman seseorang itu, yakni senantiasa melaksanakan rukun Islam itu sendiri, dan juga menjauhi seluruh aspek yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu murka. Contohnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui di zaman modern ini, di zaman kita ini banyak sekali itu namanya kesyirikan yang tanpa kita sadari perbuatan itu adalah sesuatu hal yang syirik. Seumpama ataupun contohnya itu adalah kita meminta doa ataupun kita meminta sesuatu itu kepada kuburan. Kita meminta sesuatu itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesyirikan, itulah suatu amalan yang mungkin tanpa kita sadari itu adalah suatu hak ataupun suatu dosa yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ampuni kecuali seorang hamba itu benar-benar bertaubatan nasuha, ataupun seorang hamba itu benar-benar ingin bertobat dari syirik itu. Jika ia masih melaksanakan, kemudian bertaubat dan melaksanakannya lagi, kemudian bertaubat lagi, maka itu belum disebut taubatan nasuha. Yang perlu dilaksanakannya itu adalah taubatan nasuha. Taubat sebenar-benarnya. Ia benar-benar berkomitmen untuk menjauhi syirik itu dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakannya ataupun mengamalkannya walaupun hanya sedikit. Itu adalah taubatan nasuha
yang dengan itulah baru syirik itu dinyatakan gugur dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kembali ke pembahasan yang pertama, yakni adalah orang-orang yang tidak merugi itu adalah kita semua. Orang-orang Islam, kaum muslimin, orang-orang yang diberikan hidayah dan juga orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini adalah kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang kita itu terkadang juga tidak menganggap ini adalah sebuah kenikmatan. Ketika kita hidup dalam keadaan Islam, kita hidup dalam keadaan menjadi seorang muslim, itu adalah suatu hal kenikmatan yang sangat-sangat besar bagi kita semua. Pernah mungkin terbesit dalam diri kita, apakah kita akan benar-benar dapat masuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Ya. Jawabannya ketika kita sudah masuk ataupun ketika kita sudah beriman kepada agamanya Allah, ketika kita sudah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, maka insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan orang-orang yang tidak akan merugi kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, golongan yang tidak akan merugi kelak, yakni adalah wa amilus sholihat. Orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Nah, amal soleh ini tidak cukup dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amal soleh ini perlulah kita dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, maka amal soleh itu insya Allah akan dinilai baik, akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, amal soleh yang besar itu tidak akan bernilai di sisinya Allah Subhanahu wa taala apabila niatnya itu tidak baik. Disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya itu yang mengisahkan di dalam hadis itu bahwasanya ada 3 manusia yang kelak akan Allah Subhanahu wa taala seret ke dalam neraka untuk pertama kalinya. Yang pertama adalah orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua adalah orang-orang yang menuntut ilmu dan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah orang-orang yang bersedekah ataupun beramal di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang yang berjihad, orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang bersedekah, inilah orang-orang yang akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab kenapa mereka itu bisa dijadikan orang yang pertama ataupun orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya itu cuma satu, karena niatnya itu salah. Karena mereka ketika berjihad, ketika menuntut ilmu dan juga ketika bersedekah itu tidak berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berharap suatu hal yang mana suatu hal tersebut tidaklah sangat-sangat bermanfaat. Contohnya, orang yang berjihad agar dianggap sebagai seorang pahlawan, agar dianggap sebagai seseorang yang pemberani. Ketika ia meniatkan hal tersebut, maka ia termasuk ke dalam golongan yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Kemudian orang yang menuntut ilmu, ketika ia tidak meniatkannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ia malah berniat agar disebut sebagai orang yang berilmu. Ia berniat agar disebut seorang yang alim,
dia berniat untuk terpandang oleh orang-orang yang lain sebagai orang yang berilmu, maka niat itu salah dan ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke nerakanya. Kemudian yang ketiga yakni adalah orang-orang yang beramal ataupun bersedekah dengan berniat agar dapat disebut orang yang dermawan, agar dapat disebut orang yang kaya hati, agar dapat disebut dengan yang lain-lainnya tanpa meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu pula yang akan menyebabkannya ditarik ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua ini orang-orang yang senantiasa beramal soleh ini, peraturan pertamanya yakni adalah harus senantiasa beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beramal untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amalan kita itu besar akan tetapi niat kita tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Artinya ia akan menjadi suatu hal yang menyebabkan azabnya Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa harus meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hati yang lembut itu kita dapat meniatkan ikhlas, kita dapat berniat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal kita. Tadi kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang tidak akan merugi yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Kemudian yang golongan yang ketiga ini adalah watawasau bil haqqi, yang artinya mengajak kepada kebenaran ataupun mengajak kepada saudara-saudara kita sekalian ini untuk senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jika poin yang kedua tadi adalah beriman dan juga beramal soleh ini sudah kita laksanakan, maka insya Allah cukuplah bagi diri kita itu telah memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semestinya kita itu tidaklah hanya memikirkan diri kita sendiri, akan tetapi perlulah kita juga memberikan ataupun mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk senantiasa berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan watawasau bil haq, mengajak kepada kebenaran ataupun amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebenaran dan juga menolak seluruh keburukan. Inilah yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, terutama dalam firman-Nya itu yang disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya itu kurang lebih kalian semua itu adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, disebabkan kalian itu beramar ma'ruf, kalian senantiasa mengingatkan saudara-saudara kalian kepada kebaikan. Kemudian wan nahyu 'anil munkar, kalian senantiasa mengingatkan saudara-saudara kalian jika saudara-saudara kalian itu berbuat salah. Itulah yang menjadikan kita itu unggul di antara umat-umatnya nabi-nabi terdahulu ataupun umat-umat yang ada. Inilah juga yang menjadi keunggulan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah amar ma'ruf nahi munkar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar ini itu juga ada metodenya ataupun ada tata caranya. Ketika kita melihat saudara kita berbuat salah, maka hendaknya kita luruskan ataupun kita ingatkan
untuk menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang cara pertama itu adalah dengan mengajak ngobrol ataupun berbicara dengan baik. Kita ingatkan dengan baik. Jika saudara tersebut masih enggan untuk menjauhi maksiat tersebut, maka cara yang kedua yakni adalah dengan kita mengingatkan dengan fisik, ataupun mungkin bisa dibilang mengingatkan dengan upaya fisik. Entah mungkin apabila sudah susah, sangat-sangat susah untuk diberitahu, maka mungkin bisa dibilang kita boleh bermain fisik. Terutama itu adalah suatu hal dosa yang besar, seperti dosa syirik. Jika kita sudah ingatkan bahwasanya itu adalah dosa syirik, maka sudah sepatutnya ia itu harus cepat-cepat bertaubat. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga golongan, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan juga orang-orang yang senantiasa mengingatkan kepada kebaikan. Itu adalah orang-orang yang kelak Allah Subhanahu wa taala tidak Allah Subhanahu wa taala akan berikan surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala akan jauhi dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada golongan yang terakhir. Golongan yang terakhir itu adalah golongan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kesabaran kepada saudaranya untuk beramal soleh, yang artinya mengingatkan kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman kita untuk senantiasa bersabar dalam dunia ini. Untuk bersabar dalam dunia ini. Kalau kita ketahui umur dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jauh ataupun tidak lebih dari 70. Apabila mungkin lebih dari 70 itu adalah bonus yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemudian oleh karenanya dengan umur yang tergolong sangat pendek ini, 70 tahun ini, maka sudah sepatutnya kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk dapat bersabar dalam beramal soleh, untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan juga rintangan yang ada di dunia ini. Kalau kita ketahui bahwasanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika setelah kehidupan di dunia ini itu ada namanya kehidupan selanjutnya. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ustadz Umar Mita yang berjudul The Day After Your Day, yang artinya kehidupan setelah kematianmu. Itu disebutkan bahwasanya kita semua akan mengalami yang namanya alam kubur. Setelah alam kubur itu kita akan menghadapi kehidupan di padang mahsyar. Alam kubur itu akan kita lakukan, akan kita rasakan hingga hari kiamat ataupun hingga alam semesta ini itu hancur. Sebagaimana yang sudah kita tahu bahwasanya bumi ini itu sudah berumur beribu, bahkan mungkin bisa sampai ratusan bahkan jutaan tahun tanpa kita ketahui. Nah, dari zaman awal hingga nanti hari kiamat kelak itu adalah zaman ataupun waktu kita di dunia. Setelah itu, setelah hari kiamat kelak, kita akan melaksanakan ataupun kita akan merasakan yang namanya alam kubur. Setelah alam kubur, kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, jika kita ketahui itu kurang lebihnya adalah 50.000 tahun panjangnya kita akan hidup di padang mahsyar. Dari zamannya Nabi Adam
hingga zamannya akhir nanti semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dengan rentan waktu itu 50.000 tahun. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini itu sangatlah pendek dan kehidupan yang selanjutnya itu adalah kehidupan yang sangat panjang, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita harus bersabar, kita harus mengingatkan saudara kita bahwasanya hidup di dunia ini itu hanyalah sementara, bukanlah kehidupan asli kita. Kehidupan asli kita yaitu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kampung halaman kita yang sesungguhnya, yakni adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan kepada kita bahwasanya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Kita semua itu dalam keadaan merugi kecuali jika kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian setelah kita beriman itu kita menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh, maka insya Allah kita bukan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian golongan yang ketiga itu adalah orang yang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Jika melihat keburukan, jika melihat suatu hal yang bertentangan dari kebaikan, maka kita ingatkan, itulah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang terakhir, golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan ia merugi itu adalah yang senantiasa bersabar dalam amal-amal ibadah kita di dunia ini. Orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dan juga apa yang kita rasakan di dunia ini. Maka insya Allah 4 golongan inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan dan juga termasuk orang-orang yang beruntung di sisinya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala lembutkan amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala lembutkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala luruskan jalan kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekatkan kita dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dapat mengingatkan kita ketika salah dan orang-orang yang dapat mengingatkan kita untuk senantiasa beramal soleh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada pertanyaan dari para jamaah, mungkin bisa ada pertanyaan ataupun sesi tanya jawab seumpama ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.